dugaan terkait suap penyuap ataupun terindikasi betting dapat saya sampaikan dengan tegas bahwa seluruh rangkaian acara yang dibuat oleh IVEL, baik itu IVEL Liga 1 ataupun IVEL Liga 2 ataupun kompetisi-kompetisi lainnya yang dibuat sama kita, itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal suap penyuap ataupun betting. Itu dapat saya pastikan sih. Kalau kasus yang terjadi di IVEL ini murni berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan bahwa kedua pemain ini melanggar kode etik dan regulasi yang sudah dibuat oleh IVEL, dan memang kode etik ataupun regulasi ini tidak bisa kita sampaikan karena ini confidential antara operator dan klub dan pemain, tapi sudah terbukti bahwa mereka memang melakukan pelanggaran, sehingga dengan berat hati kita harus mengambil langkah untuk memulangkan mereka sih, seperti itu. Sanksinya sebenarnya yang udah mendapatkan peringatan ketiga itu sebenarnya pemain dari Madura United ya, dia melakukan pelanggaran regulasi ini, ibaratnya sudah mendapatkan peringatan ketiga lah gitu, udah bukan cuma satu kali. Jadi dia mendapatkan pengurangan 6 poin, itu berdasarkan regulasi yang sudah kita punya juga. Cuman kalau yang pemain kedua yaitu Eki yang sebelumnya menjadi representatif dari Persik Kediri, itu sebenarnya manajemen Persik memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Eki karena menurut manajemen Eki tidak menjalankan hak ataupun kewajibannya berdasarkan kontrak yang berlaku antara Persik dan Eki. Seperti itu sih, Mas. Sebenarnya kalau dari respon dari klubnya ini sendiri, ya mereka mau nggak mau harus taat dengan regulasi ya yang sudah kita buat, karena ini udah ada di kesepakatan awal. Makanya juga klub baik itu Madura ataupun Persik setuju dengan sanksi yang kita berikan sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke Madura, karena kalau Persik kan tidak ada sanksi ya. Itu cuman memang dari manajemen Persik yang memutuskan karena si pemainnya Eki tidak menjalankan hak ataupun kewajibannya sesuai dengan kontrak. Tapi kalau Madura setuju dan dengan sanksi yang diberikan oleh IVEL, dan saya juga harus apresiasi kepada manajemen Madura yang merespon positif teguran kita dan langsung mengganti pemainnya dalam waktu yang cukup singkat. Penjelasan secara rinci tentang regulasi udah pastinya bakal kita sebarkan. Kenapa? Karena pastinya gak mungkin pemain ketika mau mengikuti kompetisi dia nggak tahu regulasi. Cuman di sini yang masih menjadi PR baik itu buat operator IVEL itu sendiri ataupun pemain ataupun pihak-pihak yang terkait adalah industri e-sports ini kan masih maju ya. Jadi mereka masih belum terbiasa dengan ibarat kata disiplin lah, karena ibarat kata yang tadi mereka cuma main-main iseng, tapi sekarang udah diatur, sudah punya pasal-pasalnya, ini yang masih menjadi terbiasa. Nah, hal-hal ini yang bakal kita pelan-pelan kita terapkan ke pemain, dan tentunya selain kita terapkan, kita buat misalkan kayak workshop atau tentunya kita juga memberikan pelajaran bagi pemain. Misalkan contoh ya, ini ada kasus pemain dari Madura yang melanggar kode etik, ataupun dari Eki yang dipulangkan ataupun diputusin kontrak sama manajemen. Nah, permasalahan dari mereka berdua ini yang menjadi pembelajaran untuk pemain-pemain bahwa memang IVEL akan bertindak secara tegas apabila pemain-pemain itu tidak menjalankan kewajibannya ataupun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, ini tindakan tegas yang kita ambil ini bakal menjadi pembelajaran buat mereka. Karena apabila mereka melanggar, mereka sudah tahu apa saja resiko yang bakal mereka ambil. Kalau yang tentang seminar ataupun workshop, sebenarnya ini sudah menjadi rencana IVEL dari awal bahwa kedepannya kita bakal membuat seminar gak hanya untuk profesional player yang ikut di liga saja. Pemain ataupun masyarakat yang gak ikut di kompetisi e-sports IVEL ini, mereka juga bisa ikut seminar kita, karena seminar kita ini nanti akan membahas tentang bagaimana memiliki karir di industri sepak bola virtual, tidak hanya menjadi professional player saja, mungkin bisa jadi professional player, juga bisa jadi professional player, bisa jadi wasit, bisa jadi caster, bisa jadi analis, bisa jadi banyak gitu. Nah, terutama yang di industri ini yang lagi ramai adalah jadi professional player. Kita bakal membuat seminar gimana cara jadi professional player yang baik. Nah, apa resikonya kalau misalkan mereka melanggar aturan ataupun hal-hal lainnya lah. Itu kedepannya bakal kita buatkan sih bersama dengan PSSI dan Federasi Esports yaitu PBSI.
Pertanyaan yang terakhir ini cukup bagus karena ini bisa menjawab ke semua juga yang nanya, baik itu di DM Evel ataupun di sosial medianya Evel, gimana cara jadi professional player atau gimana cara masuk ke industri sepak bola virtual. Untuk kalian yang mau jadi professional player atau yang sudah jadi professional player, kunci untuk menjadi professional player itu ada 3. Yang pertama attitude, yang kedua integritas, yang ketiga baru skill. 3 elemen ini harus kalian punya, karena percuma juga ketika skill kalian sebagus apapun itu, kalau kalian gak punya attitude yang bagus ataupun integritas yang bagus, itu bakal mematikan karir kalian. Jadi pesannya untuk semua professional player atau yang akan jadi professional player, selain asah skill, coba juga diasah attitude kalian dan juga tanamkan integritas yang tinggi di dalam diri kalian, biar kalian bisa menjadi professional player yang gak cuma berprestasi tapi juga punya berperilaku yang baik. Sekian.